Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Slaughterhouse yang dirilis pada tahun 1987. Oke lah, tanpa basa-basi di awal, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dimulai dengan 6 orang sahabat yang berada di sebuah lokasi terpencil. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu untuk merekam sebuah video horor untuk konten mereka. Hey guys, it's too... She hit the windshield. Tak lama berselang, seorang sheriff bernama Dave beserta rekannya tiba di lokasi. Setelah mengamati sebentar, mereka kemudian pergi meninggalkan kelompok itu. Kemudian, setelah pekerjaan merekam video selesai, sebagian besar teman-teman itu memutuskan untuk pulang. Namun, hanya sepasang kekasih ini yang memilih untuk tetap tinggal. Mereka berdua pun asyik menjelajahi area tempat yang sepi dan mereka ingin mantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, sang pria berlari ke sebuah gubuk yang tak jauh dari sana, yang dimana banyak babi diternak. Ia mulai menggodai babi-babi itu dengan menggunakan sebuah tongkat yang memicu keributan. Tiba-tiba muncul seorang pria yang mengeluarkan suara aneh mirip seekor babi. Sebelum pasangan itu menyadari kehadirannya, pria itu dengan cepat memutar alat pemotong dan secara brutal memenggal leher si pria. Melihat kejadian mengerikan itu, gadis yang bersamanya sontak berteriak ketakutan dan berlari masuk ke dalam gubuk. Namun pria itu tak berhenti. Ia terus mengejar, memutar pisaunya di hadapan gadis itu, dan kemudian belakangan terungkap bahwa psikopat keji ini adalah Buddy, putra dari seorang pria tua bernama Lester. Lester dulunya adalah pemilik rumah jagal babi yang sangat besar pada masanya. Namun, usahanya kini telah gulung tikar. Penyebabnya adalah perubahan zaman. Masyarakat modern lebih memilih membeli daging olahan daripada daging segar langsung dari rumah pemotong hewan. Lester sendiri tidak pernah melakukan pembaruan pada bisnisnya, sehingga mau tak mau rumah jagalnya bangkrut. Ironisnya pesaingnya yang bernama Tom justru berhasil meraih kesuksesan besar berkat pabrik daging modern miliknya. Kini Tom bahkan berambisi untuk mengakuisisi lahan dan usaha milik Lester. Fakta menariknya, Tom dulunya adalah seorang karyawan di rumah jagal milik Lester. Namun ia berhasil membangun pabrik dagingnya sendiri dengan mengadopsi metode-metode modern yang kini membuatnya kaya raya. Dan usut punya usut, Lester selalu mengurung Buddy di rumah jagalnya, yang mungkin menjadi penyebab Buddy tumbuh dengan kondisi yang tidak normal. Ia berperilaku dan bahkan berbicara layaknya seekor babi. Pembunuhan pasangan tadi dilakukan karena mereka dianggap mengganggu babi peliharaan Buddy. Tampaknya bagi Buddy tidak ada yang lebih penting daripada babi-babinya. Keesokan paginya, Tom datang ke tempat peternakan babi Lester ditemani seorang sheriff. Tujuannya adalah untuk memaksa Lester untuk menjual tanahnya. Di sana ada juga teman lama Lester yang turut hadir bersama Tom. Teman inilah yang dulu menyarankan Lester untuk membangun rumah jagal. Dan berkat sarannya, usaha Lester sempat sukses. Ia juga pernah menyarankan Lester untuk melakukan pembaruan, namun Lester menolaknya. Itulah sebabnya kini ia bekerja sama dengan Tom. Tom menawarkan Lester untuk menjual propertinya seharga $50.000 dan setelah itu bekerja dengannya. Dengan begitu, Lester bisa mendapatkan uang dan tetap tinggal di sana. Namun,
Lester menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Melihat penolakan itu, Sheriff kemudian memberikan peringatan serius. Ia mengatakan, jual saja jika Anda memang ingin, karena Anda belum membayar pajak penghasilan. Bulan depan, properti Anda akan dilelang. Lester tampak mengabaikan peringatan itu dan langsung masuk ke dalam rumah. Tanpa membuang waktu, Sheriff menempelkan pengumuman lelang di properti milik Lester. Setelah kepergian mereka, Lester mencoba masuk ke dalam rumah jagalnya. Namun, Buddy justru menghalanginya. Ini adalah tindakan tak terduga dari Buddy. Lester akhirnya berhasil masuk dan ia terkejut bukan main. Buddy telah membunuh 2 orang dan menggantung tubuh mereka di sana. You mean they were messing with your boy? What have you done? Lester berteriak melihat pemandangan itu dan memarahi Buddy. Kenapa kamu melakukan ini? Setelah dimarahi, Buddy menjadi sangat marah dan mengambil pisau, seolah-olah ingin membunuh ayahnya. Namun ia berhenti dan tidak jadi. Menariknya, kemarahannya justru mereda dan Lester malah memuji Buddy, mengatakan bahwa potongan pada tubuh-tubuh itu sangat rapi. Buddy tampak senang mendengar pujian itu. Namun, Lester memiliki rencana lain di benaknya. Ia berkata kepada putranya, "Kamu harus membuat 3 potongan lagi seperti ini pada tubuh Tom, Sheriff, dan rekannya." Lester pun menyusun rencana dan bersiap-siap. Let me check my schedule. Good, Harold. Listen, I want... Segera setelah itu, Lester menghubungi Tom dan mengatakan, "Aku siap menerima tawaranmu, datang saja ke rumah jagalku." Kemudian di sisi lain, kita kembali diperlihatkan 4 sahabat yang sebelumnya muncul di awal film. Mereka sedang mempersiapkan video horor mereka. Untuk itu, mereka telah pergi ke sebuah toko dan membeli beberapa topeng. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah jagal untuk melanjutkan syuting, tanpa menyadari bahwa Lester dan putranya sedang merencanakan pembunuhan di sana. Adegan kemudian beralih ke Sheriff Dave. Ia menerima kabar mengenai pasangan yang hilang, yang ternyata adalah pasangan yang kita lihat di dekat rumah jagal sebelumnya. Oleh karena itu, ia segera menuju rumah jagal untuk melakukan penyelidikan. Dave tiba di sana dan melihat kelompok 4 sahabat tadi sedang merekam video di tempat jagal itu. You got blood in your eye, just like you. Syuting mereka berjalan lancar karena mayat teman mereka sudah disembunyikan oleh Buddy. Kelompok itu kemudian pergi setelah selesai syuting. Namun, Buddy sempat melihat mereka dari kejauhan. Sementara itu, Lester kembali menelpon Tom, "Cepatlah datang, aku sudah siap menerima tawaranmu." Di sisi lain, Dave masuk ke dalam rumah jagal untuk menyelidiki. Di sana, ia melihat tetesan darah. Ketika ia melihat ke atas, ada seekor kucing tergantung terbalik. Rupanya, kucing itu mengganggu babi-babi milik Buddy. Ya jadi, si Buddy psikopat ini membunuhnya dan menggantungnya di sana. Buddy memang melakukan hal yang sama kepada siapapun yang berani mengganggu babi-babinya. Dave mulai merasa khawatir bahwa pembunuh itu ada di sana. Ia melangkah maju sambil mengarahkan pistolnya. Namun kemudian tiba-tiba itu tak lain adalah si Buddy. Setelah tangannya terpotong, Dave meninggal akibat pendarahan hebat. Setelah menghabisi Dave, Buddy menghubungi ayahnya, Lester. Lester merasa khawatir dengan pembunuhan ini, namun ia kembali memuji Buddy. Murdoch, Sanford, and the sheriff use of them. Tak lama kemudian, seorang teman lama Lester dan Tom datang, berniat membicarakan kesepakatan jual beli tanah. Lester sudah menunggunya dengan cemas dan mereka bahkan telah menyiapkan dekorasi khusus untuknya, yang dimana dekorasi itu kita bisa lihat sendiri. Pria itu sontak terkejut dan ketakutan melihat pemandangan mengerikan tersebut. Sebelum ia sempat melarikan diri, Buddy yang bersembunyi di atas, ia langsung mencengkram lehernya dan menghancurkan wajahnya. You won't feel a thing.
Kemudian, di sini Buddy tampaknya belum merasa puas. Ia ingin suasana yang berbeda. Ia melepas seragam Dev, mengguntingnya, dan memakainya dengan paksa. Ia bahkan menjawab panggilan di walkie-talkie polisi dengan suara khas babi. Pacar Dev melihat mobil itu di jalan, ia mengira itu Dev. Ia pun menghentikan mobilnya. Namun, ia justru menemukan Buddy yang ada di dalam. Ia pun ketakutan dan segera kembali masuk ke dalam mobil. Namun, si Buddy tidak membiarkan ia untuk bisa melarikan diri. Gadis itu berhasil keluar dari mobil dan berlari. Tapi Buddy mengejarnya, ia pun mencengkramnya dari belakang dan kemudian setelah beberapa saat, Tom akhirnya tiba di rumah Jagal. Dia yang ingin membeli tanah milik Lester ini dan menjadi sasaran kemarahan Lester. Kematiannya akan menjadi sangat mengerikan. Buddy memasukkannya ke dalam mesin penggiling dan tubuh Tom pun hancur menjadi daging cincang. You're really sorry. Kemudian adegan beralih dan kita diperlihatkan kembali kelompok 4 sahabat yang sering mengunjungi rumah Jagal untuk merekam video. Mereka sedang berpesta di sebuah klub, namun listrik padam akibat badai yang sedang terjadi di daerah sana. Petir membuat badai ini semakin parah. Mereka kemudian terfikir untuk kembali ke rumah Jagal untuk melanjutkan syuting. Karena menurut mereka tidak ada lingkungan yang lebih menyeramkan dari itu. Di sana mereka mengadakan taruhan bahwa Sally harus tinggal sendirian di rumah Jagal selama 1 jam. Yang dimana karena ia dikenal penakut. Setelah merencanakan semua ini, mereka tiba di rumah Jagal. Ketika Sally sendirian di dalam, para pria memutuskan untuk menakutinya. Mereka memakai topeng dan mendekati jendela untuk mengejutkan Sally. Namun, Sally justru terkejut sebab pria yang menakut-nakutinya malah dibantai oleh Buddy. Sally panik dan segera melarikan diri. Namun, Lester berhasil menahannya. Sementara Buddy maju dan membunuh pria lain dari kelompok mereka. Kemudian, setelah Sally meninggoy, dan kini tinggal seorang cewek terakhir yang sedang mencari teman-temannya. Saat ia masuk ke dalam rumah Jagal, ia kebingungan melihat mayat teman-temannya yang tergantung. Kemudian adegan beralih dan kita mengetahui bahwa Sheriff menerima kabar mengenai hilangnya banyak orang. Pertama, pasangan yang di awal film. Setelah itu, Dev yang pergi menyelidiki namun belum kembali. Kemudian, Tom dan temannya. Sheriff mencurigai Lester sebagai dalang di balik semua ini, sehingga ia pergi ke rumah Jagal untuk menyelidiki. Ia juga meminta bantuan polisi cadangan sebelum berangkat. Di rumah Jagal, diperlihatkan bahwa Lester dan Buddy sedang menyiksa gadis terakhir yang ternyata dia adalah putri Sheriff. Sebelum mereka menghabisi gadis itu, Sheriff datang dari belakang dan membuat keributan. Ketika perhatian mereka teralihkan, gadis itu berhasil melarikan diri. Buddy berusaha mengejar untuk menangkapnya. Sheriff dan putrinya, mereka berlari ke tempat babi-babi yang terikat. Sheriff memberitahu rencana kepada putrinya, "Kamu lari saja dari sini. Papa akan menahan mereka sampai polisi cadangan datang." Namun tak berselang lama, Lester datang dari belakang. Kemudian, sebelum Lester sempat menyerang gadis itu mengambil pistol ayahnya dan menembak Lester. Ia melihat ayahnya ternyata masih hidup dan akan membawanya ke rumah sakit.
Ia mengangkat ayahnya dan menuju ke mobil. Namun, sebelum berhasil kabur menggunakan mobil, Lester kembali muncul di depan mobil mereka. Ya, padahal tadi dikira dia sudah meninggal. Namun, gadis itu panik. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, menabrak Lester dan melaju terus. Setelah itu, mereka merasa telah berhasil melarikan diri. Namun, itu hanyalah hayalan mereka, yang dimana si Buddy yang tidak mereka sadari ternyata telah bersembunyi di dalam mobil mereka. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film Psikopat kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.